Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswatah. Om Yang Widi, semoga pikiran yang baik selalu hadir datang dari segala penjuru. Om Oignam Astu Namo Sidam. Om Saraswati Namo Astubhyam. Warade Kamarupini Sidirambam Karisyami Sidirbawatu Me Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Pemirsa Bali TV, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Iputu Widya Chandra Prawartana pada program acara Dharma Wacana. Titiang Pinake Sinali Tunggil, salah satu penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Kota Denpasar. Sangat berbahagia sekali pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali bersama sahabat Dharma yang saya kasihi dan saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya di dalam sastra-sastra ajaran agama dinyatakan waluye kadi pedang tan perai, waluye kadi meru tan pelawangan, waluye kadi lembu tan petanduk, boye jetitiang kadi isangkur mabat jamprah, boye jetitiang nesikin segara, nangiang idedane sareng sami, sane sampun metangi. Nabdabang rikanjakan metemu wedana rahinane mangkin. Bukannya saya pada kesempatan ini seperti membangunkan semeton umat sedharma yang sudah terbangun, begitu juga mengajari atau menuntun umat sedharma yang sudah memiliki pemikiran dan ilmu pengetahuan yang mungkin lebih dibandingkan diri saya ini. Namun pada kesempatan ini saya mau metetimbang wiweke jenana, wiweka rasa. Jadi sharing ilmu pengetahuan, sharing pendapat, sharing pengalaman. Tentu umat sedharma yang berbahagia, jadi yang menjadi topik pembicaraan pada kesempatan ini, di hari yang berbahagia ini adalah mengenai ing sarire nam tamin urip. Sekali lagi, ing sarire nam tamin urip. Sapunapi niki dedane, bagaimana ini umat sedharma terkait dengan ing sarire nam tamin urip. Dalam hidup kita penuh dengan lika-liku kehidupan. Lika-liku kehidupan. Lika-liku, lika nike wantah linggih kauripan, dan liku itu adalah linggih keutamaan. Jadi bagaimana kita menempatkan linggih
huripan dan linggih kautaman menjadi seorang manusia, menjadi seseorang yang berguna dalam kehidupan ini. Di dalam sastra agama dijelaskan ring pekebat sastrane maosang sugre kesayan ikang papenahan parayojana. Kesayan ikang papenahan parayojana. Umat sedharma, sesungguhnya kehidupan ini adalah kesengsaraan. Kesengsaraan, penderitaan. Mengapa disebut penderitaan? Karena menjadi manusia tidak terlepas dari kegelapan yang sering disebut avidya, ya, avidya atau kebodohan. Kebodohan adalah sumber dari kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, menerapkan dan beradaptasi dengan lika-liku, linggih keutamaan dan linggih kauripan perlu ditata sejak dini. Sejak emas, mawit saking emas mendados manusia patut manusia nitenin kauripan. Artinya pendakian kehidupan. Ini yang sering disebut sebagai sakatilingan ambek, mendengarkan isi hati nurani. Ini yang sering disebut sebagai nyingak ing manah, nyingak ke tengah, nyiksik bulu mulat sarire. Bagaimana tatanan ini perlu dikembangkan umat sedharma? Caranya tiada lain dan tiada bukan dengan ing sarire nam tamin urip. Ing sarire nike wantah ing aksarannya nih ngadeg ring madian ning desa. Ing nike wantah berada di tengah-tengah aksaranya. Sarira, setiap manusia memiliki badan. Badan inilah sebagai media untuk atma berkarma. Tanpa badan, atma tidak akan pernah bisa berkarma. Berkarma dengan catur bekel manumadi ikang jatme. Catur bekel manumadi itu apa? Suke duke lare pati. Kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, dan lanjut kepada kematian. Itu sudah kodrat semesta, itu sudah dalil alam semesta. Utpeti setiti paraline, yang sering disebut sebagai trikona. Dari lahir, menapaki jejak kelahiran, menanam benih karma yang baik, memelihara karma yang baik, hingga sampai kepada kematian. Utpati, setiti, dan pralina. Ini adalah trikona dalam ajaran agama Hindu kita. Bagaimana kita bisa ing sarire? Lakukanlah program pikiran, program perkataan, dan program langkah kita diilmiahkan dalam bentuk perilaku. Ing sarire nam tamin kahuripan. Nam tamin ini berasal dari kata nam tamin, tam-tam dalam tutur agama Hindu Drweni. Supaya bisa menjadi orang yang side, sadu, sudi, klawaning, sude. Jadi bagaimana menjadi orang yang berguna?
menjadi orang yang pantas, menjadi orang yang bisa, menjadi orang yang patut, menjadi orang yang pantas. Ini perlu diilmiahkan lewat tutur ing rage. Jadi nuturin padewekan. Bagaimana kita bisa mulat sarire amukti nanengakene anyekung ikang jenane. Apalagi umat sedharma di tengah pandemi COVID-19 ini, kita selalu anyekung jenane. Nyingak kering manah, nyingak ing sarire, mulat sarire, dan selalu berpikir mengenai kesehatan. Karena kesehatanlah yang utama saat ini. Dan kesehatan adalah hal yang berharga saat ini. Dan kesehatan adalah kekayaan saat ini. Karena dari rasa berterima kasih kita terhadap ide Hyang Widiwase, berarti kita sudah bersyukur akan kahuripan ini. Namtamin kahuripan ini perlu didasari atas catur bekal manubadi, suka duka larepati, dan catur kahuripan. Catur kahuripan, jadi bagaimana 4 jalan kehidupan selalu dipegang, yaitu urip dalam diri dan urip alam semesta. Urip yang ada di dalam diri kita, ya, Guru Ratu Larepati, dan juga urip alam semesta dihubungkan, diharmonisasikan. Ketika kita mengambil langkah dari sebuah pemikiran, ketika kita mengambil langkah dari sebuah perkataan, dan kita mewujudkan pikiran dan perkataan kita umat sedharma, perlu didasari oleh hredaya, hati nurani. Apa itu hredaya? Hati. Berpikir dengan hati, berkata dengan hati, bergerak dengan berhati-hati. Sehingga kita bisa mengelola hati ini dengan baik umat sedharma. Maka dalam susastra ajaran agama sangat jelas dinyatakan bagaimana orang yang hidup penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesengsaraan. Mengapa? Karena dirinya disengsarai oleh pikirannya sendiri. Karena pikiran inti muasal sumber dari segala penderitaan dan juga sumber kesukaan, sumber dari kebahagiaan. Intinya ada pada pikiran manusia. Yad bawan tad bawati, yad bawan tad bawati. Kau menjadi yang kau pikirkan. Kau menjadi yang kau pikirkan. Jadi umat sedharma, sahabat dharma, apabila kita memikirkan hal yang negatif, apabila kita memikirkan hal yang sakit terus-menerus, apabila kita memikirkan kesengsaraan kehidupan ini dan menyesal dengan kehidupan ini, maka penyesalanlah yang akan terjadi karena pemikiran kita sudah mengambil negatif. Pasti akan terjadi negatif. Alam pasti akan merestui negatif. Karena alam ini dibentuk dari pengurip-urip jagat. Jadi dihidupkan alam semesta ini. Bagaimana urip dalam diri kita diharmonisasi dengan alam sehingga hidup kita bermakna. Umat sedharma, sahabat dharma dimanapun berada yang saya cintai, pemirsa Bali TV. Jadi sebetulnya penderitaan kita adalah pada pikiran. Maka di dalam yoga dijelaskan, ya, kita harus bisa mengelola pikiran. Ya, kita harus bisa memanajemen pikiran kita, program pikiran kita.
Karena pikiran ibarat tupai yang selalu melompat ke sana sini penuh keinginan. Bahkan mengaburkan kebutuhan hidup kita. Keinginan diawali atas kama, nafsu. Ya, diawali atas keinginan. Keinginan yang tidak bisa anyekung ikang kame, maka akan menjadi tak terkendali. Jadi, satchit anandam, kekekalan abadis dari pemikiran, perlu kita ilmiahkan lewat tindakan. Lewat langkah. Apapun cita-cita, apapun ide yang besar, diungkapkan dengan perkataan yang besar, wacana yang besar, atau teori yang tinggi, tanpa didasari atas langkah yang diilmiahkan lewat pikiran dan perkataan kita, maka pikiran dan perkataan hanya melintas begitu saja, tidak bisa dibuktikan lewat tindakan. Sesungguhnya beragama Hindu adalah tindakan, bicara agama melalui laku, bicara tingkah laku, itu sudah beragama. Bicara laku dalam beragama. Jadi tindakan kita, langkah kita, menentukan jati diri kita. Inilah nam tamin urip. Nam tam berasal dari kata tam-tam, tingkah anak mau guna, tingkah anak melah, tingkah anak mau tame, tingkah anak mau guna, dan banyak sekali pengertiannya. Bahkan perpaduan aksara dari Pengawiyah tam-tam menjelaskan bahwa menyatunya aksara tang, ang, dan mang, tam-tam, 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 tam-tam itu menghasilkan aksara om di dalam diri manusia. Di dalam susastra tam-tam pun dijelaskan bahwa hidup ini adalah sesungguhnya penderitaan. Dab-dabang dewa dab-dabang, mungpung dewa karyalit. Manusia tidak akan pernah menjadi besar di luar kekuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena manusia adalah tak kuasa dengan kehidupannya. Kenapa manusia tidak kuasa? Tidak tahu, tidak berada sesungguhnya, karena masih ada yang maha kuasa, yang maha tahu, dan yang maha ada. Apapun itu, kewisesan, kediatmikan, apapun, mohon maaf, gegemet, itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Soce mau utama, kepradnyanan, keririhan, itu ada di dalam diri kita sendiri. Mumpung dewa karyalit, setiap manusia tetap menjadi orang yang paling kecil di mata beliau. Karena makhluk hidup yang ketiga adalah manusia. Kita lebih mensyukuri tumbuh-tumbuhan. Kita memuliakan tumbuh-tumbuhan yang berguna dalam kehidupan manusia. Karena beliau adalah kakak pertama kita. Beliau bisa menghasilkan oksigen, tetapi kita tidak bisa menghasilkan oksigen. Begitu juga dengan binatang, saudara kita. Maka kita semua ini adalah sesungguhnya bersaudara. Wasudewa kutumbakam, menyamu beraya. Jadi bagaimana kita selalu menekankan persaudaraan tanpa dibatasi atas identitas, kuantitas, soroh, bahkan jenis. Karena apa? Hidup kita ini didasari pada perilaku, kualitas tingkah laku kita menjadi yang utama. Dab-dabang dewa dab-dabang, mungpung dewa karyalit, melajah ning kahang awak. Belajar untuk berperilaku. Tidak henti-hentinya kita belajar. Karena Weda pun sampai sedetik ini tidak bisa kita bakukan dengan satu sumber saja. Karena Weda berasal dari kata vid, yang artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu mengalami perubahan. Namun, jiwa ilmu pengetahuan tidak pernah berubah. Ajaran Hindu Sanatana Dharma, Santana Dharma,
Sentano itu adalah garis keturunan, terus mengalir, dharma itu kebenaran, dengan beradaptasi, dengan menyesuaikan ruang dan waktu. Sifatnya nutana dharma. Dharma inilah yang kita pegang sebagai sepat siku agama, karena agama adalah agem-ageman atau rel kehidupan. Sering disebut sebagai jalan, titik pengancan menjadi manusia yang utama. Bukan agama dijadikan sebagai kedok untuk kepentingan tertentu, tetapi agama ini adalah sebagai kulitnya saja sebetulnya untuk sebagai titik pengancan kita, mengarahkan hidup kita. Karena agama mengarahkan hidup, seni memperhalus hidup. Umat sedharma, sahabat dharma dimanapun berada, mumpung dewa kari alit melajah ning hang awak, demongkak iriati. Janganlah kita selalu iri terhadap orang lain, iri dalam konotasi yang negatif. Tetapi kalau iri dalam hal positif, itu pasti memotivasi diri, bukan malah merendahkan orang lain, bukan malah menghancurkan orang lain, bukan malah mendiskreditkan orang lain atau merendahkan harkat martabat orang lain. Tidak. Iri itu kalau kita bisa kendalikan menjadi sebuah motivasi. Motivasi dalam diri untuk mengasah skill dalam kehidupan ini. Demongkak iriati dule kapen anak lacur. Jadi bagaimana kita selalu bisa memberikan tuntunan, karena hidup ini sesungguhnya lacur. Lacur itu adalah penderitaan. Bagaimana di dalam penderitaan ini kita bisa menempatkan swarga nyekale. Swarga nyekale kita bisa lihat di dunia ini. Neraka sekala juga kita bisa lihat dalam kehidupan ini. Maka pendakian urip kita, namtamin urip kita diawali dari penderitaan hidup. Penderitaan hidup untuk mencapai kehidupan yang harmonis perlu diselaraskan dari awidya menjadi widya, dari kegelapan menjadi penerangan. Perlu diselaraskan dari awidya menjadi widya, dari kegelapan menjadi penerangan. Maka disinilah perlu sundih, perlu sesuluh, perlu cermin untuk kita berbuat. Apapun tingkah laku kita, di luar diri kita itu adalah cerminan diri kita. Punya sahabat, punya saudara, punya tetangga, punya kerabat, tingkah lakunya kadang berbeda dengan kehidupan kita, itu adalah samskara. Samskara adalah keterikatan karma kita terhadap dunia ini. Maka penglingsir kita dahulu menyatakan bahwa sugre mulo keto, adi keto, dan adi luhung sampai sekarang selalu diregenerasi. Mulo keto, apa yang ditanam, itu yang diterima. Pemuluan, menanam benih, menghasilkan buah, adi keto. Adi itu adalah keutamaan dari itu. Adi keto. Keto itu adalah itu. Adi yaitu artinya keutamaan. Keutamaan menjadi itu. Menjadi yang para mekawi. Mendekatkan diri dengan Hyang Widi. Tiada lain meneladani sifat-sifat Hyang Widi. Kalau mau bertemu dengan Hyang Widi. Jika mau bertemu Hyang Widi, lakukan sifat-sifat seperti ide Sang Hyang Widi. Sifat-sifat itu tiada lain saling welas asih. Tetapi dalam kita menerapkan kebaikan sangatlah sulit. Mengapa? Karena cobaannya sangat berat. Melakukan hal yang baik itu memerlukan waktu dan proses. Proses ruang dan waktu.
umat sedharma. Tapi kalau kita berbuat yang negatif, yang buruk, singkat sekali bisa dilakukan. Begitu juga dengan pahalanya. Sangat lama dinikmati pahala yang buruk. Tapi kalau kita melaksanakan hak benih yang positif, yang baik, perlu waktu lama dan penuh dengan godaan hidup. Namun ketika kita mendapatkan hasil dari karma yang tulus itu, akan dinikmati dengan lama dan kekal adanya. Karena ibarat kita menimba sumur, air di dalam sumur. Sumur itu selalu menciptakan air di bawahnya, walaupun air itu terus ditimba oleh manusia. Begitu juga dengan pemberian. Kita untuk namtamin hidup ini perlu memberikan orang lain. Apapun itu. Tinggal kita memilih umat sedharma. Apakah ingin menjadi tangannya seperti ini, memberi, atau yang begini. Tinggal memilih. Ini adalah pilihan hidup. Apakah kita hanya terus meminta, atau kita memberi. Pemberian yang didasari atas ketulus ikhlasan, ibarat sumur yang tadi, yang sampaikan. Airnya terus ditimba, dipakai mandi, dipakai mencuci, dipakai untuk masak. Tetapi air di dalam sumur itu tidak pernah habis. Itulah hakikat dari dana punya. Hakikat dari jenana, danam. Jadi, memberikan ilmu pengetahuan. Konsep ngayah ada di sana. Konsep menyambut berayu pun ada di sana. Dari menimba sumur itu. Itu adalah hakikat, filsafat dari sebuah sumur. Sumur yang terus kita konsumsi airnya, tapi air di bawahnya tidak akan pernah berkurang. Itu harta berharga dalam dunia ini. Apapun bisa dilakukan oleh manusia. Manusia punya 210 karakter dari lahirnya. Dan manusia memiliki 4 saudara yang selalu menemani kita. Yang sering disebut sebagai catur kandepat dalam diri manusia. Selalu ini mengiringi setiap langkah manusia. Jika tidak bisa mengelola dengan baik, maka mereka akan bisa mengusik kehidupan kita. Karena apa? Kita bisa menjadi seorang buta. Ya. Buta menjadi biute. Biute itulah permasalahan. Masalah. Kalau kita bisa mengendalikan buta, maka butanya kala manumbadi ngelekas dados dewa. Karena apa? Karena kita bisa memanajemen diri kita. Karena manusialah yang paling unik. Manusia memiliki 2 kecenderungan sifat, daiwi sampat, astri sampat. Daiwi sampat niki kecenderungan sifat manusia ke dewan-dewan, kedewataan, ya. Artinya sifatnya selalu baik, positif, dan juga bisa keraksasaan kadangkala. Maka karakter manusia itu per detik, per menitnya, per jamnya, setiap langkah itu tidak bisa kita deteksi perubahannya. Karena apa? Karena diikat oleh kedua ini. Satwam, rajas, tamas dalam Triguna. Satwam, rajas, tamas. Kadang baik, kadang aktif sekali, bahkan kadang malas sekali, tamas. Perubahan ini selalu terjadi, karena perubahan adalah hal yang kekal. Tanhana wang swasta ayu nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Karena manusia dewaya, manusia. Manusia butaya. Jadi kadang menjadi manusia yang seutuhnya, kadang mirip identik dengan sifat kedewataan, kadang mirip juga sebagai raksasa. Bagaimana kita menyeimbangkan antara sifat kedewataan, madawa, sifat kedewataan, madawa, dan sifat keraksasaan, denawa, menjadi manawa. Manawa inilah menjadi manusia yang seutuhnya. Menjadi manusia yang seutuhnya perlu diuripkan, dihidupkan, ya, lewat taksu dalam diri. Taksu itulah inner beauty, inner power,
dan apapun bisa didapatkan lewat elemen dalam diri kita. Di luar alam ini sudah ada harta benda yang berharga. Kemudian ada kebahagiaan, ada keburukan, ada kesombongan, apapun ada di dalam alam ini. Karena manusia yang memproduksinya lewat pikirannya. Ada manusia yang memproduksi kesombongan, ada manusia yang memproduksi kebahagiaan, ada manusia yang memproduksi kejahatan, ada manusia yang memproduksi sebuah keberhasilan. Yang mana yang kita akan tarik dalam elemen pikiran kita. Itulah yang akan terjadi, umat sedharma. Jika kita memikirkan kebaikan, kebaikan yang kita akan peroleh. Jika kita memikirkan keburukan, keburukan yang kita akan peroleh. Afirmasi pikiran selalu akan ada dalam diri manusia. Maka ada yang sering bilang alam bawah sadar. Alam bawah sadar selalu merekam setiap tindakan manusia. Kadang ada istilah deja vu, kadang ada istilah flashback kembali dalam kehidupan yang lalu. Karena apa? Karena ada bekas-bekas pikiran, afirmasi pikiran kita yang menguak ke permukaan pikiran kita, terkoneksi, sehingga kita merasa pada kehidupan yang pernah dilakukan situasi. Sekarang, atau bertemu dengan kerabat, kita pernah berbicara dengan kerabat. Kayaknya kita pernah melakukan hal ini di sesuatu hal yang hari yang sama, dengan posisi seperti ini yang sama. Itu adalah deja vu. Ya, sering disebut dengan deja vu atau afirmasi pikiran alam bawah sadar. Maka, hal yang positif yang bisa kita lakukan seperti apa? Pikirkanlah hal yang selalu positif, positif, positif. Misalkan, tidak punya uang saat pandemi COVID ya, tidak punya uang. Pikirkan uang terus-menerus, sehingga kita terus bekerja dengan maksimal, maka uang itu akan datang. Tidak mungkin, itu mustahil orang yang tidur memohon uang terus-menerus, tidak mungkin uang itu jatuh dari langit, tidak akan pernah mungkin, umat sedharma. Pasti dengan usaha yang maksimal. Di dalam 6 tamin kahuripan ini dinyatakan dalam kitab Ramayana Sargah 5 Sloka 35 dinyatakan seperti ini. Utsaha telarapana karya sing pahe pageheun sampai tan gumayakeun satwa dhamma yutwi. Jadi, berusahalah terus dalam kehidupan ini. Ikatlah usaha, bukan hanya terikat terhadap hasil. Kalau kita bisa mengikat usaha, maka di atas mengikat usaha itu ada kenikmatan usaha. Menikmati usaha. Usaha itu entah bekerja, entah berpikir, entah berkata, entah berbuat, menikmati itu semuanya. Maka kita akan setelah menikmati, mencintai usaha itu. Jadi pekerjaan itu perlu dicintai. Usaha itu perlu dicintai. Dengan rasa apa? Ketekunan dan bersyukur. Tipis memang penting, uang memang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Segala-galanya memerlukan uang, tapi uang bukan segala-galanya. Karena kadang kita punya uang, kita tidak bisa menikmati uang itu. Tidak bisa menikmati saripati dari uang itu. Karena apa? Kurangnya rasa bersyukur. Bersyukur. Dalam hidup ini ada guru, ratu, larepati. Guru, ratu, larepati itu dibagi atas 2, suka dan duka. Guru ratu ini adalah penerangan saat ini, siang ini adalah terang. Larepati itu adalah kegelapan malam. Maka rotasi bumi pasti siang dan malam. Hidup kita pasti suka dan duka, pasti ini tidak ada orang yang selalu suka, pasti pernah duka. Bahkan sedetik pun kita melangkah berikutnya, 1 detik kemudian kita tidak tahu akan mengalami suka atau kita akan mengalami duka dalam kehidupan ini. Maka ajah-ajah ing rage, ajah-ajah ing awak, ajah-ajah ing sarire,
metu ikang aksara ring angga sarira, metu ikang sastra ring sarira, sesungguhnya ada dalam alam semesta ini. Sarwa biogatah aksara, sarwa biogatah guru, sarwa biogatah sastra, sarwa biogatah swasta. Jadi semua ini guru, semua ini aksara, semua ini adalah sastra, semua ini adalah guru kita, semua ini adalah teman kita, kesemuanya ini adalah Tuhan sesungguhnya. Maka ciptaan manusia bisa menjadi apapun yang menjadikannya siapapun. Jadi kita bisa menjadi apapun tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita terus berpikir hal yang positif, kita terus berpikir sugih pasti akan kaya. Yakini dalam diri. Kaya pasti kaya. Alam tidak akan pernah berhutang. Tetapi berusahalah terus. Berusaha dan berusaha. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 2, Sloka 47 dijelaskan. Karmani ewa dikaraste mapalesu kadacana makar mapala hiturbur tesangos tua akarmani. Sekali lagi, karmani ewa dikaraste mapalesu kadacana makar mapala hiturbur tesangos tua akarmani. Bagaimana karmamu ini bisa kamu terus perbuat, ikat prosesnya. Bukan hasilnya. Proses ini yang penting. Gunung yang tinggi, kesuksesan yang memuncak, pasti diimbangi dengan palung laut yang dalam. Pasti ada rasa sakit, tertatih-tatih, pengorbanan, kesengsaraan. Maka pencapaian kesuksesan itu sudah pasti. Tidak mungkin, mustahil dan ajaib orang itu langsung menuai kesuksesannya. Tidak akan pernah mungkin itu. Tidak akan pernah mungkin. Hidup ini tidak hanya keajaiban, tetapi bagaimana mewujudkan keajaiban dari berusaha. Utsaha telarapane. Hindari sebuah gengsi di musim pandemi. Karena apa? Gengsi bekerjalah yang membuat kita menderita. Apapun pekerjaannya selalu disyukuri. Syukur, bukan syukurin itu ya, beda. Syukuri pekerjaanmu saat ini. Saat kamu menemukan sebuah kebahagiaan, kamu patut bersyukur. Saat kamu menemui sebuah kesengsaraan, kamu patut introspeksi diri. Saat bersyukur, jangan nyapo kadiaku, merasa diri paling kane gitu ya. Merasa diri paling sakti misalkan. Merasa diri paling wikan, paling pradnyan. Ya. Bes menjadi orang, bukan menjadi bes atau luar biasa, maka akan menjadi orang yang cepat tergerus oleh peradaban, tergerus oleh kesengsaraan. Karena kita nyapo kadi aku. Alangkah baiknya, umat saudara, kita lebih bersyukur dengan yang dimiliki saat ini. Ketika menemui kesukaan. Caranya bersyukur bagaimana? Iya nih ragong lah. Kalau kita punya, beri yang tidak punya. Beri. Tapi ketika kita memang benar-benar punya. Ketika kita sudah lengkap semuanya. Anak, istri, saudara, sudah tercukupi. Berilah kepada orang lain. Beri kepada binatang. Siramlah tumbuh-tumbuhan. Itu hal yang kecil. Agama laku nih ke. Tidak harus kewisesan itu, belajar agama itu dengan kesaktian, kesediaan, dan seterusnya. Side, sidi, sadu, itu perlu dikombinasikan lewat tindakan-tindakan kecil, langkah kecil. Bahkan, dalam ajaran filsafat Sadarsana dinyatakan bahwa bernafas pun, mensyukuri nafas pun, itu adalah beragama. Mensyukuri nafas. Nafas kita sehat. Nafas kita, udara, oksigen bisa masuk dalam tubuh, itu sudah beragama. Mensyukuri itu saja, itu sudah beragama. Mensyukuri itu saja, sudah dekat dengan Hyang Widi. Tapi jika mengabaikan itu, kita tidak akan pernah bisa memaknai arti bersyukur
ing sarire itu ngambekang nam tamin kauripan itu pasti kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang hakikat hidup ini. Bersyukur dengan nafas kita. Tetapi ingat umat sedharma, ketika kita mensyukuri nafas, maka kita patut bersyukur diberikan kesehatan saat ini. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa bercanda tawa dengan teman-teman kita, sahabat kita. Titiang bisa berjumpa dengan umat sedharma di rumah. Ini adalah swarganya kala. Swarganya kala. Swarga yang kita dapatkan ketika masih hidup. Ketika kita sedih, sebat, duka, jangan terlalu sakit. Karena dalam kesakitan kita itu perlu sakit, terbaring lemas di rumah sakit, terbaring lemas di rumah, kena COVID gitu misalkan. Selalu afirmasi pikiran. Yadbawan tadbawati, kau menjadi yang kau pikirkan. Jadi kau ingin menjadi apa? Ingin punya rumah. Rumah misalkan. Rumah BTN ingin memiliki. Terus itu catat dalam pikiran teman-teman, umat sedharma di rumah. Tempelkan itu di dindingnya, pikirkan itu terus menerus. Tapi diimbangi dengan usaha. Ingat sekali lagi, imbangi dengan usaha. Stan wentan pipis meglebog guli langit. Itu ya, sekali lagi ya, tidak ada uang itu datang dari langit begitu saja, tanpa usaha. Pikirkan, afirmasi pikiran, sugesti pikiran kita. Bahwa rumah BTN dipikirkan itu menjadi. Rumah BTN itu jadi. Rumah BTN itu jadi dan saya memiliki itu. Alam ini sudah merekam semuanya. Dan alam ini sudah memberikan alarm pada diri kita. Diimbangi dengan usaha kita. Ide susunan pasti mencecingak sama umatnya yang memang benar-benar memimpikan hal itu. Misalkan begitu. Memikirkan rumah BTN. Memikirkan punya pacar cantik. Jodoh yang bagus. Bisa. Bisa itu dilakukan. Mendapatkan anak. Ini ampura bagi yang belum misalkan. Mobot misalkan. Istrinya di rumah. Ampura niki, silakan pikirkan punya anak seputra. Kita tidak jauh-jauh nak berpikir. Ampura, tiang belum tahu yang namanya surga dan neraka secara niskala, belum tahu. Tetapi surga dan neraka secara skala tiang tahu. Tiang tahu. Saat yang mekedekan, membahagiakan anak, istri, saudara, itu adalah surga skala saya. Itu adalah bagian dari bakti tiang pada leluhur secara niskala. Mohon maaf, ketika kita mendoakan Narayana, Sang Hyang Saraji Saraswati, Sang Hyang Siwa, bukan berarti kita langsung ketika kematian kita langsung ke Siwaloka. Tapi kita mengesampingkan kawitan kita. Tatanan secara birokrasi teologisnya sudah keliru nih. Ampura nih. Karena kenapa? Kawitan saja leluhurnya kala meme kelawaning bapa kita tidak pernah kita hiraukan, bagaimana kita bisa mencapai siwaloka? Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Karena ini cenik hal yang kecil kita abaikan, tetapi dot kene gede, tetapi kita tidak bisa berusaha dengan hal yang kecil ini, bagaimana kita bisa akan mencapai hal yang besar? Tidak akan pernah mungkin itu bisa terjadi. Sama dengan berusaha. Sama dengan berusaha ini saat pandemi. Kita gengsi terhadap pekerjaan kita, maka kita akan tersisih dalam kehidupan ini dan lumbung kekayaan kita di dalam keluarga tidak akan pernah terisi. Ketika gengsi kita terlalu berlebihan. Tetapi kalau gengsi kita hindari saat musim pandemi COVID ini, maka kehidupan kita pasti akan terisi. Minimal cukup makan sehari-hari dan hidup sehari-hari, kita sudah bersyukur diberikan kesehatan. Kari ngajeng sehari-hari, nike kita patut syukuri. Masih kita melihat beras setiap hari, kita perlu bersyukur dengan alam semesta ini. Tidak menghujat alam semesta. Karena apa? Bas ajakan akilo buin mani kita masih berpikir kadang dalam kehidupan ini. Tidak boleh gengsi dan tidak boleh hidup selalu priai.
Kapan hidup kita priai, tidak akan menemukan yang namanya ing kelawaning yang. Yang itu tidak akan pernah kita akan ketemu. Ketika hidup kita priai. Priai itu adalah gengsi. Kemudian yang kedua adalah selalu memilih pekerjaan. Tidak tekun dengan pekerjaan. Kemudian tidak konsisten dengan pekerjaan. Dan tidak berkomitmen dengan pekerjaan. Bagaimana kita akan bisa membuktikan yad bawan tad bawati itu, mengilmiahkan atau mewujud nyatakan dari pikiran kita itu, memimpikan apa kita, tidak akan pernah bisa terjadi, karena usaha kita tidak pernah kita diberkati oleh Hyang Widi. Usaha ini yang penting, tapi impian ini juga penting. Bagaimana mengilmiahkan afirmasi pikiran kita lewat langkah kita, lewat tindakan kita. Apalagi di musim pandemi, menjaga kesehatan. Apalagi yang punya anak, orang tua yang punya anak, belum lagi dituntut dengan kuota, ya, dengan pendidikan kuotanya banyak, orang tuanya di rumah. Orang tua tidak boleh mesekel ikang jenana. Karena apa? Karena kalau kita sebet ring angga sariran kita, anak akan sebet dan nasibnya pasti akan sebet. Kehidupannya berikutnya pasti akan sebet itu. Karena kalau kita sebet ring angga sariran kita, anak akan sebet dan nasibnya pasti akan sebet. Kehidupannya berikutnya pasti akan sebet itu. Kapan orang tua disakiti oleh anaknya dan orang tua memberikan maaf secara cepat, maka anak itu akan berbalik nasibnya ke hal yang positif. Pasti itu. Karena orang tua adalah titi pengancan menuju hyang. Titi yang itu adalah sesungguhnya titi kelawan hyang. Titi jembatan, titi yang. Makanya dalam ajaran tam-tam Nika menjelaskan anguntul anglayang. Sekali lagi, anguntul anglayang. Sire manusia, side anguntul anglayang, side nunggal ikang Hyang Widi. Karena apa? Ketika kita bisa selalu merunduk ke bawah, niki, nyingidang raga, ketika bertemu dengan orang baru, kita bisa mengosongkan pikiran kita, maka kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita ketemui. Siapapun itu. Alam pun juga begitu. Kita mengosongkan diri kita terlebih dahulu. Kita punya air warnanya apapun itu ilmu-ilmu. Ketika kita bertemu dengan orang lain, maka simpanlah itu di rumah. Ketemu dengan orang baru, kita mendapatkan ilmu yang baru. Nike sane kewastani. Sane telas tunas titiang. Sane sunio nike titiang tunas. Itulah keikhlasan. Las cariye. Anguntul anglayang. Merunduk seperti penyor. Penyor itu selalu merunduk. Karena puncak dari sebuah kesuksesan itu pasti ke bawah. Ujung-ujungnya ke bawah. Mencari kesuksesan itu gak berpenuh tantangan cobaan. Usaha, sakit, suka, duka, lara, dan bahkan kematian. Tetapi ketika kita mencapai puncak kesuksesan, ingatkah kita dengan usaha kita sebelumnya? Sangat sulit untuk mempertahankan kesuksesan dibandingkan mencapai kesuksesan. Mempertahankan kesuksesan. Harta sudah kita dapatkan. Astungkara, syukur, angayu bahagia mendapatkan harta, tahta, jabatan yang tinggi terus-menerus. Digoda dengan tahta terus-menerus. Yang terakhir itu adalah wanita. Apapun kerajaan-kerajaan Hindu, itu ampura, mohon maaf, itu akan habis di terakhir di wanita. Karena apa? Wanita ini bisa, kalau wanita dihormati, kita bisa menjadi sakti. Tetapi kalau wanita tidak dihargai, ketika itulah terjadi kehancuran. Kehancuran yang luar biasa. Apalagi yang sudah berkeluarga. Kehancuran yang luar biasa. Ketika kesuksesan memuncak di atas, mempertahankan ini. Stan wentan tios niki, tidak ada lain. Pilihannya hanya ke bawah. Tidak ada lain. Ketika tidak bisa bertahan di puncak, pasti megelebu gulung. Dan itu sakitnya luar biasa. Ketika tidak bertahan oleh godaan.
tergoda karena kama, tergoda karena nafsu. Nafsu itu hanya hilang sekejap persekian detik. Melihat wanita cantik, melihat wanita yang bagus, terlena, langsung tanda petik begitu ya, misalkan, ampura. Kesuksesan yang kita raih sekian tahun itu akan sirna sekian detik. Sekian detik. Beliau pasti memberkati. Beliau selalu memberkati, positif dan negatif selalu diberkati oleh Yang Widi. Ketika pikiran kita positif, langkah kita negatif, punya angan-angan positif, punya rumah yang bagus, tetapi langkah kita dengan mencuri, maka hasilnya akan negatif. Kali min pasti min hasilnya. Itu sudah hukum alam, matematika, hukum alam semesta, hukum alam reta. Kita punya pikiran negatif, mau iri hati dengan orang lain, dengan cara yang positif, maka iri ini juga pasti akan membuahkan hasil iri. Tetapi beda hasilnya begini. Jika kita berpikir positif, mengilmiahkan positif dari kata-kata ini adalah positif juga. Tindakan kita juga, langkah kita positif, pasti nemu ikang suke ring jagat. Pasti kita menemukan kesukaan dalam diri kita, kebahagiaan dalam diri kita. Swarganya kalau bisa kita akan ketemui. Itu sudah hukum alam reta, umat sedharma. Dimanapun berada, itu sudah alam semesta, hukum alam semesta. Maka kita bertemu, maka kejatuh karma, tidak hanya dengan istri kita atau sakti kita, tidak. Tapi sesama sahabat, itu kejatuh karma namanya. Kejatuh karma itu adalah karma yang dulunya samskara, yang masih terbelenggu dahulu. Kita terus terikat nih, seperti roda yang terus berputar. Arda Chandra, setengah bulan ini adalah energi ngewindu, roda perputaran ini yang terus bersinar seperti matahari yang tidak pernah memilah dan memilih orangnya buruk maupun jahat maupun baik, itu tidak pernah memilih. Dan bintang kemuliaan, pasti bintang ini sebagai simbol, karena paling puncaknya adalah bintang. Bintang nike wantah nada. Arda Chandra windu kelawan lintang teranggana atau nada. Inilah persandian alam semesta. Utpati setiti paralaina. Parama Siwa, sada Siwa kelawan ning Siwa. Mamurti ini menjadi manusia. Jadi manusia ring jagat kabeh. Jadi bagaimana hidup ini di jagat ini. Jadi Arda Chandra ngewindu kelawan nada inilah yang dipakai untuk namtamin kauripan. Ingat kita dengan waktu. Siapapun yang mengingkari waktu, mohon maaf, kala, maka hidupnya akan penuh dengan kala. Bahkan kalau itu akan memurti menjadi raksasa. Misalkan, tidak tepat waktu, misalkan ampura. Kemudian menghujat waktu, mengingkari waktu. Maka waktu inilah yang menggerus atau mengikat kita dalam kesengsaraan, kedukaan hidup. Waktu ini, memanajemen waktu. Manajemen waktu yang baik itu sudah ada sebelum kelahiran kita. Tutur Atma Prasangsa, bagaimana perjalanan Atma. Di sana sudah ada skenario, makanya ampura niki tiang pun berbicara saat ini, sharing pengalaman hanya berdasarkan atas blog tiang ini. Blog tiangnya adokah anggen tiang melajah. Standar ketidaktahuan manusia untuk menjadi tahu tiang sapunike. Artinya, saya selalu mempatok diri saya tidak bisa untuk menjadi bisa. Kalau tiang berpikir bisa diri ini terus, maka saya akan pastinya pokadi aku menjadi diri yang sombong, pasti. Kalau kita mematenkan diri kita bisa,
Tapi kalau padenkan diri kita dari kebodohan, beloge megandong, ya, maka kita terus akan ingin belajar, sampai kematian itu datang. Pasti. Long life education. Selalu belajar. Karena dalam lelentihan kediakmikan, itu ada proses. Anaknya blog, niki, blognya kalahangnya kena dua niki kalahangnya kena ririh ini kalahangnya kena wikan niki kalahangnya teken anak pesaja. Bagaimanapun cerdiknya, akan dikalahkan oleh orang yang pesaja. Pesaja itu dilihat dari mana? Pesaja ini adalah orang yang yakin. Walaupun kemasannya, mohon maaf, bodoh misalkan. Tetapi dia pesaja. Nikilah yang disebut dengan anguntul anglayang. Nyingak ke pertiwi berarti berbakti dengan pertiwi ke bawah, namun menghormat kepada Bapu Akase. Ibu pertiwi kelawaning Bapu Akase nunggal kita marikanang redaya. Jadi bagaimana nunggalang bayu sabda kelawaning idep ring angge sariran iraga soang-soang. Umat sedharma yang berbahagia. Ketika kita mampu berhadapan patru dewa bawam, selalu ingat dengan pertiwi ini, berarti kita ingat dengan Bapu Akase kita. Karena materi selalu berubah, tetapi jiwa tidak pernah akan berubah. Tiang hanya berbadan seperti ini, mungkin di kehidupan berikutnya berbadan yang lain, sesuai dengan atma yang berkarma dalam diri tiang pribadi. Begitu juga dengan umat sedharma. Titiang yatme sunantara jadi titiang jembatan hiang ini adalah sangat sunia antara jagat sunia kelawaning maya. Jadi bagaimana diri ini adalah jembatan kita untuk menuju yang namanya ngewindu utawi sunia. Umat sedharma yang berbahagia, ada solusi yang tiang tawarkan. Tetimbang jenek ring anggesarire, artinya supaya deg-deg ring pikayun idedani, asapun piantuk titip pengancannya. Yang pertama, laksanayang subha karma, lakukan subha karma. Ya diastun kegodaannya sangat besar. Melaksanakan yang baik itu selalu kegodaannya luar biasa, pahitnya. Lakukan. Terus lakukan kebaikan. Pitutur anak lingsir, cening pianak bapa, jani bapa nuturin cening, melah tanpi cening, melah ketemu cening. Cening pianak bapa, jani bapa ngoren cening, jele tanpi cening, jele temu cening. Artinya apa? Ketika titiang memberikan hal yang positif, umat sedharma memikirkan apa yang tiang berikan itu adalah positif, maka umat sedharma menemui positif. Tapi ketika tiang memberikan hal yang positif tetapi diterima negatif, maka umat sedharma akan menerima yang negatif. Karena nike sudah hukum semesta idani. Itu sudah hukum semesta umat sedharma. Itu sudah reta memberkati seperti itu. Guru alam sudah memberkati seperti itu. Yang ketiga yang tiang ingin sampaikan, selalu afirmasi pikiran saat musim pandemi niki. Sehat, 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 sehat. Sehat harta, sehat anak, sehat istri, sehat jiwa, sehat tetangga, sehat alam semesta, sehat kantongnya sendiri pun sehat. Sehingga kita selalu diberkati atas dasar lumbung beras, padi, lumbung, pipis. Maka ada yang menyatakan batun pipis, batunya uang, daun pipis, daunnya uang, akar uang. Akah pipis niki kita perlu ketahui. Akar uang itu dari mana? Dari tindakan. Karena telapak kaki kita selalu menginjak pertiwi. Itu yang paling dekat. Kalau kita tidak bisa menghargai pertiwi yang memberikan pekerjaan saat ini, yang bisa memberikan kesehatan saat ini, maka telapak kaki kita selalu menjadi telapak kaki yang selalu hitam,
penuh dengan kemomuan, penuh dengan kesengsaraan. Niki ampura putih, hitam, itu adalah rua bineda. Jele melah, jelema, jele melah, jatma, jenana manah, manusia, manu ngaran sia. Generasi manu perlu selalu nyeksek ring siwa duara, selalu bisa mengontrol pikiran. Niki sampun obah begini, bingung. Mekita kene, mekita keto, mekita kemu, mekita mai, dan seterusnya. Maka ini bingung. Ibarat seperti kolam, pikiran kita tenanglah seperti itu. Ketika dalam kondisi pikiran tenang, maka ide akan muncul. Kreativitas akan muncul. Inovasi akan muncul. Rasa bersyukur akan muncul. Tenang kunci utamanya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang tiang ingin sampaikan ring umat sedharma. Napi apapun yang disampaikan oleh temedung jagat pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan, selalu mempergunakan masker, mencuci tangan, laksanakan nih ke. Karena itu dasarnya adalah hal jenana sandinya yang sang among erat itu adalah untuk positif bagi rakyatnya. Karena sesungguhnya kesatria dan sudra itu adalah datar sama. Brahmana Wesya itulah datar sama. Karena apa? Sudra ini adalah suara keredaya. Maka suara rakyat adalah suara Tuhan sesungguhnya. Jangan macam-macam dengan yang namanya suara keredaya. Suara hati. Suara ring sakatelingan ambek. Bukan suara hanya pemimpin yang memberikan uang yang banyak. Tetapi kita mengesampingkan rakyat yang hanya sebagai, mohon maaf misalkan, kita melihat dari casingnya, dari petani misalkan. Jangan kita merendahkan. Usaha telarapana kreasing pahe pagehan sampai tan gumawayakan satu damo yutui. Ketika kita merendahkan seorang petani misalkan, membaju keset, ngabut traktor, kita merendahkan mereka, berarti kita merendahkan diri kita sendiri. Apalagi pemimpin misalkan, sepatu melenyek, medasi, mejas. Kita merendahkan petani itu, berarti pemimpin itulah menghujat dharma ikang pemaculan. Dharma pemaculan itulah anguntul anglayang. Ketika pemimpin bisa menghargai seorang petani, niki misalkan suara hati pemimpin, kesatria membalut ikang, ngulik ikang sudra, jadi suara keredaya, ya, sudra itu suara keredaya, kesatria ngulik ikang suara keredaya, maka kita melihat petani itu memuliakan petani. Subak kita muliakan. Subak abian, subak basah itu dimuliakan. Karena nike pemuliaan, dharma pemaculan ikang petani nike sesungguhnya adalah memuliakan Dewi Sri itu sendiri. Jadi bagi yang petani, berbanggalah menjadi seorang petani. Berbanggalah. Karena tanpa petani, manusia tidak akan pernah bisa ada berasnya di dalam lambungnya. Dan tidak akan pernah bisa hidup. Begitu juga menjadi pemimpin. Sampunang mulai sapuniki terus. Sampunang. Anguntul angelayang. Ya dia sudah dua mekeber mengelayang. Tetapi tetap etika yang diutamakan. Mungkin keririhani, mungkin kediatmikani. Kita terus show up terus dengan keririhan kita. Terus kita memberikan hal-hal yang nyapok kadi aku. Merasa diri paling mangkano jadi temedung jagat misalkan. Tetapi kita tidak bisa nyiksi keringan sariran kita. Tidak bisa kita sakatelingan ambek melihat diri kita herdaya kita. Anguntul ikang herdaya. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebrahmanan. Napi wenten ringan sariran iraga. Kawikunan, kepemangkuan napi. Karena apa? Memangku niku adalah jan bangul, jan titip pengancan. Memangku niku adalah memangku kewajiban kita. Mangku enten ring angge sariran. Sebagai seorang pemacul swadharma jadi petani, ring pertiwi selalu diberkati oleh ide yang betara nini ume, nini yang betari sri. Begitu juga dengan pemerintah sang ngomong erat. Sangyang Siwa Nataraja ikang jagat. Bagaimana Sangyang Siwa Nataraja ini memberikan taksu kepada seorang pemimpin.
Pemimpin ini selalulah bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, baru bisa memimpin orang lain. Final memimpin diri sendiri, maka akan bisa memberikan vibrasi kepada orang lain. Niki ampura, menawi teu wenten singsal atur titiang niki. Singsal atur titiang, nike sampun sane kewastanin, lika-liku kehidupan, linggih keutamaan, linggih kahuripan. Kita pasti akan bertemu dengan orang jahat dan orang baik. Nike sampun hukum skala. Filsafat waluye kadi. I bias pasih ring segara. Waluye kadi bias ring pasisin segarane. Waluye kadi mebias pasih. Kita patut menirunya. Karena apa? Walaupun dia bias, walaupun dia seperti pasir, tetapi dia berguna keberadaannya. Maka hidup ini seperti bias, biasa dogen. Biasa dogen. De sebet ketika kita melihat kita duka. Jangan sebet melihat duka, tetapi maknai duka itu untuk introspeksi diri. De masih liang ketika kita punya kebahagiaan, maka syukurilah kebahagiaan. Nike sampun sane kuastanen ngewindu ikang herdaya. Punika idedane sareng sami. Catur bekal manumadi, catur bekal kauripan, ngurip ring angge sariran iraga, ngurip ring sajeroning angge sariran alam semesta. Kita harus ketahui. Kita punya ide, kita punya kata-kata yang baik. Ketika melangkah, kita harus tahu kita direstui oleh alam atau tidak. Maka kadang orang bilang, wih, perencanaannya sudah matang ini, diskusi rapatnya sudah matang. Ketika mengeksekusi, ketika melangkah gagal, tidak sesuai dengan ekspektasi harapan, muncul rasa penyesalan dalam diri. Karena apa? Tuhan belum memberkati, alam belum memberkati. Karena apa itu? Karena masih ada setiap tindakan itu yang dari program pikiran, perkataan kita tan manut tekening tingkah iraga. Tan satya nike, satya ing manah, satya ing wacana, satya ing laku. Laku niki yang penting. Laku ini karena pembuktian pikiran yang abstrak tan ngenah kena len nike tan tidak beda dilihat orang lain, hanya lewat perilaku. Hanya lewat perilaku itu dani. Tan wenten kios niki. Ingat niki mangde presiden dados begini terus. Jangan terus seperti ini meminta. Kalau bisa kita terus memberi niki banyak maknanya. Panca budi indriya. Entah lewat ilmu pengetahuan, entah harta benda, entah itu kesukaan, kebahagiaan, entah itu pemikiran tertimang, misalkan kita memberikan jalan keluar kepada orang lain, itu juga beriannya. Itu juga berbakti kepada beliau, Hidup Sang Hyang Widi. Dan jojoh iraga. Dan jangan sesekali merendahkan apapun keyakinan seseorang. Misalkan, nanti ke alam sana, ke siwaloka, nanti ke alam ke ini kembalinya ketika mati. Memangnya sudah pernah ke surga atau ke neraka secara niskala. Ketika kita masih skala, itu ya kita tidak boleh pramada, tidak boleh kita sombong. Eling ring kawitan sama dengan kita eling ring ide Tuhan itu sendiri. Karena birokrasinya begini, kita langsung ke ide Utara Wisnu misalkan, memikirkan ide di Wisnu Loka, tetapi kita mengesampingkan kawitan ini, ide Betara Wisnu itu secara logikanya adalah pasti akan berbicara ke bawah. Seken sayuakti pesaja orang ini bakti kepadaku, dan pasti konfirmasi kepada kawitannya. Kawitan dulu dipanggil pasti nih, tidak mungkin lain. Kawitan dulu, pesaja orang ini generasi warih kamu berperilaku gini saja begitu. Maka akan diterima. Kalau tidak, yo sing ingatkan kawitan gen sing ingat tangan. Tidak akan pernah yang namanya ke Wisnu Loka, mencapai Sunya Loka, dan seterusnya. Demikian umat sedharma yang tiang dapat sampaikan dari topik pembicaraan ing sarire. Sang bang tang ang ing nang mangsing wangiang. Jadi sang ring purwaning desa, bang ring daksinaning desa, tang ring paskimaning desa, sang bang tang ang ring utaraning desa, nunggal kita ring ing ring madianing desa, nunggal kita ring tengah durga kelawaning siwa, ing kelawaning yang dados titiang kelawaning yang suksema kira langkung ampurayang
Menawi itu wenten sisa titiang, kalau ada kata-kata yang salah, Gunung Agung, Gunung Lempuyang, ngabas bet di Tegalaklang, Kirang Langkung, Ampurayang, Duaning Nambet di tiang Kelintang. Karena banyak kekeliruan yang masih tiang perlu pelajari. Karena tan hane wong swasta ayu nulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Putih selam putih, abu-abu sesungguhnya kehidupan ini, suka kelawan duka, bagaimana melihat terang di dalam sebuah kegelapan. Suksema Ong Rahayu, yang akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om, Santi, 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 Om, Suksema. Umat sedharma yang berbahagia, ingat pesan Ibu, yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak untuk kesehatan kita bersama di musim pandemi COVID-19 ini. Mari kita berantas COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan selalu. Rahajeng Rahayu.